Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rais Mahendra, mahasiswa Hubungan Internasional tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi atau kelompok sosial bernama Ku Klux Klan di berbagai aspek. Yang pertama adalah konteks sosial politik kemunculan. Ku Klux Klan adalah sebuah kelompok sosial atau organisasi rasis yang berkembang di Amerika Serikat. Ku Klux Klan berdiri pada tahun 1865 di Pulaski, Tennessee. Kelompok ini didirikan oleh 6 orang mantan perwira konfederasi, yaitu J. Calvin Jones, Frank O. McCourt, John B. Kennedy, James R. Crow, Richard R. Reed, dan John C. Lester. Kelompok ini muncul berkat ketidakpuasan yang ada di antara para veteran perang yang menjadi anggota kelompok itu, yang tidak setuju dengan penghapusan perbudakan yang mereka lawan selama Rekonstruksi Nasional. Kelompok ini merupakan organisasi sayap kanan tertua di Amerika Serikat. Tujuan organisasi ini, seperti kelompok serupa lainnya yang mempromosikan keunggulan ras kulit putih, adalah untuk mencegah ras kulit hitam atau ras selain kulit putih mendapatkan hak untuk memilih dan hak untuk ada. Yang kedua adalah aspek kepemimpinan. Ku Klux Klan pertama kali dipimpin oleh seorang mantan jenderal konfederasi bernama Nathan Bedford Forrest. Ia menyandang gelar Grand Wizard, atau bisa dibilang pemimpin tertinggi dari semua klan. Forrest merupakan sosok yang pemberani dan kontroversial selama Perang Saudara di Amerika. Ia merupakan sosok pemimpin yang karismatik bagi sebagian orang. Karena meskipun dibenci oleh beberapa kalangan, khususnya masyarakat kulit hitam, namun bagi masyarakat kulit putih selatan, ia tetap dikagumi karena catatan masa perangnya, asal-usul dari orang biasa, dan sikap maskulinnya. Ia merupakan tipe pemimpin yang caution, karena selama ia memimpin, ia menyebarkan ketakutan dan teror apalagi terhadap musuhnya dan para ras kulit hitam. Tetapi pada sidang kongres di tahun 1871, dia menyangkal keterlibatannya di dalam KKK. Yang ketiga, aspek sistem nilai. Kelompok ini berideologi supremasi kulit putih. Mereka menilai bahwa kulit berwarna selain putih adalah sumber masalah yang menyebabkan Amerika tidak bisa sejaya dulu. Propaganda ini tidak hanya menyerang ras Afrika Amerika saja, namun juga kelompok minoritas lain seperti golongan Muslim dan Hispanik. Mereka sangat rasis dan tidak takut untuk membunuh atau meneror para orang kulit hitam, LGBT, dan imigran. Karena menurut mereka itu hanya mengotori Amerika. Yang keempat adalah aspek kegiatan rutin. Kelompok ini mempunyai kegiatan rutin seperti, pertama, upacara. Upacara atau ritual ini biasanya dilakukan pada malam hari dengan cara berdiri melingkar dan membawa obor, lalu membakar salib besar yang sudah disiapkan di tengah lingkaran, juga dengan diiringi doa khusus. Yang kedua adalah parade. Parade ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan bahwa kelompok ini masih ada dan eksis sampai sekarang. Terkadang juga untuk menyebar teror. Yang ketiga adalah menebar teror. Ini biasanya dilakukan kepada kaum minoritas dan kulit hitam di Amerika dengan cara menculik, mengintimidasi, atau terkadang bahkan membunuh. Yang kelima, aspek pengikut setia. Para pengikut setia KKK bisa digolongkan ke dalam group affiliation dan muncul melalui religionifikasi karena mereka berasal dari ras dan agama yang sama, yaitu kulit putih dan beragama Kristen. Mereka juga termasuk ke dalam die-hard fans karena mereka juga rela melakukan apapun demi klan. Mereka sendiri berasal dari berbagai golongan atau kelas yang ada di masyarakat Amerika. Beberapa nama kelompok yang ada yaitu Knights of the White Camellia, American Knights Church, American Imperial Empire, dan Knights of KKK. Yang keenam, aspek simbol kebudayaan. KKK sendiri mempunyai beberapa simbol. Yang pertama adalah The Blood Drop. Ini mempresentasikan darah pengorbanan dari Yesus yang tumpah saat penyaliban. Yang kedua adalah bahasa isyarat tangan. Bahasa isyarat tangan ini menandakan bahwa mereka adalah anggota klan. Yang ketiga adalah simbol upacara. Simbol upacara ini bernama Burning Cross atau berupa salib yang dibakar, yang merupakan arti dari perjuangan para ksatria. Yang keempat adalah seragam klan. Seragam klan ini biasanya berjubah dan topeng berwarna putih yang menyimbolkan supremasi kulit putih. Yang terakhir adalah aspek perubahan sosial. Adanya Ku Klux Klan bisa dibilang termasuk membawa perubahan yang besar, cepat, dan direncanakan. Karena ada beberapa petinggi klan
yang juga merupakan petinggi pemerintahan. Maka ada beberapa kebijakan pemerintah yang bisa dibilang mendiskriminasi ras lain, seperti memperbudak orang kulit hitam, anak kulit hitam dilarang bersekolah, dibuatnya distrik khusus orang kulit hitam, dan lain-lain. Hal ini marak terjadi pada awal tahun 1900-an sampai 1960-an. Namun hal-hal ini di kemudian hari mendapat perlawanan keras dan berujung pada revolusi kulit hitam yang dipimpin oleh Martin Luther King dan aktivis pendukung kesetaraan ras lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ada banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day and goodbye.